Halo teman-teman semua, jadi di sini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah Indonesia dari dimulainya penjajahan Belanda sampai sejarah lahirnya dan perumusan Pancasila. Sejarah yang akan kita bahas adalah penjajahan Belanda, kependudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, sidang BPUPKI, usulan Pancasila oleh Insinyur Soekarno, sidang PPKI, dan yang terakhir makna dan pentingnya Pancasila. Yuk kita langsung aja masuk ke sejarah yang pertama. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu gak sih kenapa Belanda itu bisa ngejajah Indonesia? Masa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun, dari tahun 1596 hingga 1945. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang, mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Belanda melakukan penjajahan secara bertahap melalui ekspansi politik. Pada abad ke-18, Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC mengklaim diri sebagai kekuatan politik dan ekonomi di Pulau Jawa setelah Kesultanan Mataram runtuh, dan VOC bangkrut pada tahun 1796 dan dinasionalisasi oleh Belanda. Kalian tahu gak sih kenapa VOC itu bangkrut? Jadi VOC itu bangkrut karena korupsi dalam sistemnya. Lalu aset VOC kemudian jatuh ke tangan dan dipindah ke Inggris saat Prancis menduduki Belanda. Pada abad awal ke-19, Belanda mengembangkan sistem kerja paksa yang dikenal dengan sebutan Kulturstelsel. Bentuk-bentuk penjajahan Belanda lainnya termasuk perbudakan, upah rendah, dan kerja rodi. Pada bulan Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dengan pengecualian wilayah Nugini Belanda. Dan pada bulan Mei 1963, Belanda menyerahkan wilayah Nugini Belanda kepada pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, sejarah kependudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusha, menyiksa, serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya 2 bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Nah, buat mastiin kalian paham sama sejarah yang aku jelasin, aku ada kuis nih teman-teman. Nomor 1, berapa lamakah Belanda menjajah Indonesia? A. 200 tahun, B. 450 tahun, C. 350 tahun, dan D. 6 hari. Nomor 2, di manakah dijatuhkannya bom atom di Jepang? A. Tokyo, B. Kyoto, C. Osaka, dan D. Hiroshima dan Nagasaki. Yap, ini dia jawabannya. Selamat ya buat teman-teman yang udah betul. Sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangnya terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan oleh Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pengertian proklamasi. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamer yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan kepada halayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan, sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Kesimpulannya, perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI, pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika. Telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa 7 orang yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. BPUPKI dibubarkan. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan undang-undang telah selesai. Kemudian, Insinyur Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan konsep dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila. Dalam pidatonya di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI, pidato ini sering disebut sebagai pidato lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang bisa menjadi dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Soekarno menginginkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, bersatu tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dan solidaritas antar bangsa. 3. Mufakat atau demokrasi. Demokrasi yang diusulkan oleh Soekarno adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. Ini merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menghormati berbagai keyakinan agama. Awalnya, Soekarno menyebut kelima prinsip tersebut sebagai Pancadharma. Namun, kemudian ia menggantinya menjadi Pancasila. Sila-sila ini akhirnya dirumuskan ulang dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan disempurnakan lagi pada 18 Agustus 1945 ketika Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI, dan bertujuan untuk merumuskan serta menetapkan dasar-dasar negara dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian ngerti nggak sama materi yang disampaikan Ridwan? Sama kayak sebelumnya, aku bakal tanyain kuis juga nih ke kalian. Nomor 1. Soekarno mengusulkan titik-titik prinsip dasar yang bisa menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah A1, B3, C5, D7. Nomor 2, pada tanggal berapakah Soekarno mengusulkan Pancasila? A1 Juni 1945, B15 Juni 1945, C 7 Juni 1945, D 17 Agustus 1945. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, ini dia jawabannya. Selamat ya buat teman-teman yang betul lagi. Nah, teman-teman, kalian pasti sering dengar kan kata Pancasila? Sebenarnya apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Oke, selesai sudah video yang kita tampilkan. Kira-kira sejauh ini teman-teman ngerti nggak nih sama materi yang udah kita sampaikan? Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ya. Sekian video dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton.